Guys, aku mau cerita nih pengalaman KKN tahun 2023 di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Namanya Desa Karanganyar, bukan nama sebenarnya ya. Kami berenam, aku, Ritna, Dita, Fajar, Reza, Santi, dan Bayu. Desa ini kecil banget, sawahnya doang, sinyalnya susah, listrik mati jam 9 malam. Awalnya biasa saja, tapi dari hari pertama ada yang aneh. Kami tinggal di rumah Pak Lurah yang kosong. Di belakangnya rumahnya ada sumur tua, ditutup papan kayu. Pak Lurah bilang jangan dekat-dekat sumur, itu malam-malam ada yang nyanyi. Kami tawa, mahasiswa semester 7 mana percaya gitu-gitu. Hari kedua kami bagi tugas. Aku sama Dita ngajar TPA di balai desa. Fajar, Reja, Santi, Bayu ke sawah bantu petani. Malamnya sekitar jam 10 listrik sudah mati. Kami duduk di teras sambil makan mie instan. Tiba-tiba Bayu bilang, tadi siang aku dengar suara cewek nyanyi dari arah sumur. Kami bilang halu, tiba-tiba diam, mukanya pucat. Dita bilang juga dengar, tapi suaranya kayak tari jaipong versi lambang lambat, kayaknya orang nangis sambil nari. Katanya kami coba cek sumur pakai senter HP, kosong, gelap banget, airnya baru bau amis. Kami balik ke rumah pura-pura nggak takut. Hari ketiga Santi bilang pagi-pagi kami bangun, tempat tidur Santi kosong, tasnya masih ada, HP-nya mati. Kami cari ke sawah, ke balai desa, kemana-mana nggak ada. Pak Lurah cuma bilang mungkin ke hutan. Kadang anak muda penasaran, tapi hutan itu jauh dan Santi orangnya penakut, nggak mungkin pergi sendirian. Malam harinya hujan deras, listrik mati total. Kami berlima duduk di ruang tengah, lilin doang penerangannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan-pelan dari arah sumur. Tok tok tok. Reja berani banget, dia bilang mau cek. Kami larang, tapi dia kekeh. Akhirnya kami semua ikut bawa senter dan payung. Sampainya di sumur, papannya penutupnya sudah terbuka sedikit. Padahal kami pastiin tertutup rapat. Dari dalam sumur terdengar suara perempuan nangis pelan. Tolong, tolong aku. Suara itu mirip banget sama suara Santi. Fajar langsung teriak, Santi, Santi, kamu di mana? Suara nangisnya terhenti, diganti suara tari lagi. Kakinya mengetuk-ketuk tanah basah, cepat banget, kayak ada orang nari di dalam sumur yang sempit itu. Kami saling pandang, bulu kudung berdiri semua. Reja ambil batu besar, mau buka papan sepenuhnya. Tiba-tiba angin kencang banget, payung kami terbang, lilin di rumah mati sendiri. Dari dalam sumur suara berubah jadi tawa kecil. Main sama aku, main. Kami lari balik ke rumah, pintu kami kunci rapat-rapat. Sepanjang malam suara tari itu gak berhenti, kadang di sumur, kadang kayak di atap rumah, kadang di depan pintu. Di pagi hari kami lapor polsek terdekat. Polisi datang, cek sumur kosong, gak ada apa-apa, cuma air keruh sama bau amis lebih kuat. Hari kelima kami memutuskan pulang. Darurat KKN dibatalin, tapi pas mau naik angkot, Pak Lurah kasih kami amplop kecil. Di dalam ada foto Polaroid hitam putih, seorang perempuan pakai baju tari jaipong berdiri di pinggir sumur. Wajahnya buram tapi badannya mirip Santi. Kami semua shock. Foto itu nggak mungkin baru karena Polaroid sudah menguning. Pak Lurah cuma bilang dulu juga ada mahasiswa KKN, ceweknya namanya Sinta, hilang di sumur itu tahun 98.
Katanya dia suka nari sendirian malam-malam. Kami pulang ke kota, Santi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Orang tuanya bilang Santi memang suka tari jaipong sejak kecil. Beberapa bulan setelah pulang, Dita mulai bermimpi Santi nari di sumur. Minta Dita ikut. Dita akhirnya sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa. Aku berdiri sampai sekarang gak berani lewat desa apapun sendirian malam-malam. Kadang pas hujan deras, aku masih dengar suara ketukan pelan-pelan, tok tok tok, dan suara tari itu. Ini cerita nyata dari aku sendiri. Kalau kalian mau KKN, hati-hati ya, jangan anggap remeh cerita orang tua di desa. Kalau ada yang pernah pengalaman serupa, cerita dong di kolom balesan. Aku nggak sendirian kan.